Bab 441-445. Bab 441, Koordinasi yang tumbuh dengan cepat. Douki tiba-tiba melonjak hebat di dalam hutan lebat. Sesaat kemudian, sesosok manusia meluncur ke tanah saat dia menembak ke belakang sebelum akhirnya menabrak batu yang menonjol di tanah. Wajahnya berkedut dan jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Rasa sakit yang hebat yang menjalar dari punggungnya menyebabkan keganasan dan kebrutalan melintas di mata pemuda berpakaian kuning ini. Namun, tanpa menunggu dia bertindak, bayangan hitam di depannya tiba-tiba melintas dan berhenti. Bayangan gelap yang sangat besar membawa suara angin yang terbelah saat itu dengan keras dan marah menghantam kepala mantan di depannya. Jangan! Bayangan gelap menerkam di depannya. Kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya akhirnya menyebabkan kejutan melintas di mata pria berpakaian kuning itu saat dia berteriak tanpa sadar. Saat suara pria berpakaian kuning itu terdengar, bayangan gelap, yang menabrak wajahnya, tiba-tiba berhenti. Meskipun bayangan gelap telah berhenti tepat waktu, angin yang tertahan dengan ayunan masih melewati udara dan dengan kejam menyebabkan wajah pemuda berpakaian kuning itu mengalami pergolakan perubahan beberapa kali seolah-olah itu adalah air melambai. Baru setelah itu dia sembuh. Bayangan gelap berangsur-angsur pergi dan penggaris besar dimasukkan ke tanah di depan pria berpakaian kuning itu. Pria muda berjubah hitam itu menatap pria berpakaian kuning dari atas. Suaranya yang samar menyebabkan wajah yang terakhir bergetar lagi. Serahkan kartu kristal apimu. Kamu murid baru. Mengapa Anda membutuhkan kartu kristal api kami? Pria berpakaian kuning itu menelan seteguk air liur dan mengamati 4 pertempuran sengit lainnya yang terjadi. Matanya berputar sedikit saat dia membuka mulutnya untuk bertanya. Tentu saja, kami menginginkan energi api. Xiao Yan tertawa pelan. Telapak tangannya, yang memegang Heavy Swan Ruler dengan erat, mengencangkan genggamannya sedikit lebih jauh. Dia tersenyum dan berkata, serahkan kartu kristal api Anda dalam waktu 10 detik atau saya akan mengalahkan Anda terlebih dahulu sampai Anda setengah mati dan mengambilnya sendiri. Pilihan mana yang kamu pilih? Rasa dingin menyerbu ke dalam hati pria berbaju kuning itu saat dia menatap wajah tersenyum, lembut, dan tampan milik Xiao Yan. Orang ini benar-benar menakutkan. Saat dia merasakan nada sedingin es dalam suara Xiao Yan, pemuda berpakaian kuning itu merasakan keengganan di hatinya, tapi dia tidak berani menunda-nunda. Wajahnya dipenuhi dengan kepahitan saat dia mengeluarkan kartu kristal berwarna biru pucat dari cincin penyimpanannya, dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum saat menerima kartu itu. Matanya melirik nomor di atasnya, 32, dan mengangguk pelan di dalam hatinya. Tidak buruk. Sebuah panen yang sangat berbuah. Benar-benar tidak terduga bahwa orang ini sebenarnya lebih kaya daripada orang-orang yang sebelumnya mereka rampok. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergerak sambil memegang kartu di tangannya. Kaki kanannya menendang pelipis pria berbaju kuning dengan kekuatan yang tidak keras maupun lembut, secara kebetulan mengontrol kekuatannya sehingga dia hanya menendang orang itu sampai pingsan, dan tidak sampai kehilangan nyawanya. Tidak lama setelah Xiao Yan menghabisi pria berpakaian kuning, 4 pertempuran lainnya juga mendekati akhir mereka. Sesaat kemudian, ketika 4 sosok manusia terpental dari tanah dan bertabrakan bersama, pertempuran akhirnya berakhir. 5 kartu kristal api. Jika kita mengurangi 7 hari dari energi api, dijamin minimum, kita mendapatkan total energi api senilai 125 hari yang dapat didistribusikan. Setiap orang secara kebetulan dapat dialokasikan 25 hari energi api. Tidak ada perselisihan kan? Xiao Yan menerima kartu kristal api dari tangan mereka berempat dan menghitung. Setelah itu, dia melambaikan 5 kartu dan tersenyum ketika dia mengajukan pertanyaan kepada mereka. Ya, mereka berempat mengangguk. Karena mereka telah menyetujui metode distribusi ini, secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk tidak setuju. Melihat mereka berempat mengangguk, Xiao Yan tersenyum dan melemparkan kartu ke arah mereka berempat sambil berbicara sambil tersenyum, semuanya, ambil sendiri. Jika tidak cukup, ambil dari kartu kristal lain. Petik 2. Kelima orang itu memegang kartu di masing-masing tangan mereka dan menggunakan kekuatan untuk menggosokkannya satu sama lain. Sebuah cahaya segera menyala. Nomor berwarna merah asli pada kartu kristal hitam gelap meningkat sedikit sekali lagi. Setelah merebut energi api, Xiao Yan melemparkan kartu kristal biru pucat kembali ke dada beberapa siswa akademi dalam. Dia tersenyum pada mereka, yang diikat ke batang pohon,
tidak bisa bergerak, dan berkata, "Senior, terima kasih atas hadiah Anda. Kami akan membalas Anda jika kami memiliki waktu untuk melakukannya di masa mendatang. Untuk saat ini, pertama-tama kami akan mengucapkan selamat tinggal padamu. Cepat dan pergi." Saya merasakan bahwa ada kelompok lain yang menuju ke arah kita. Xiao Yan berbalik, dan mengucapkan satu kalimat kepada Hu Jia dan tiga lainnya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan dengan cepat melarikan diri ke hutan lebat. Di belakangnya, 4 orang, yang wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan, menyusul tak lama kemudian. Sekarang, mereka tiba-tiba menyadari bahwa memilih Xiao Yan sebagai pemimpin adalah keputusan yang cukup bijaksana. Hanya dalam beberapa jam, mereka telah berhasil memperoleh energi api dari 2 kelompok siswa yang lebih tua dari Akademi Dalam. Panen yang melimpah ini benar-benar membuat mereka sangat bersemangat. Sekitar 5 hingga 6 menit setelah kelompok Xiao Yan menghilang, cabang-cabang pohon di bagian hutan ini tiba-tiba bergetar sedikit. Segera, 5 bayangan muncul. Setelah mereka muncul dan melihat 5 siswa yang lebih tua dari Akademi Dalam yang telah diikat ke pohon, bahkan dengan mulut tertutup, wajah mereka langsung tercengang. Mereka saling bertukar pandang. Salah satunya dengan hati-hati memotong tali. Segera, 5 orang sial itu jatuh dengan lemas dan terengah-engah. Kami benar-benar dirampok oleh siswa baru. Setelah mengatur napas, pria berbaju kuning itu langsung melompat dan memaki dengan keras dengan wajah hijau. Sekelompok siswa yang lebih tua, yang baru saja tiba setelah mendengar bentrokan pertarungan, terkejut ketika mereka mendengar kutukan pria berpakaian kuning ini. Wajah mereka langsung dipenuhi dengan ekspresi aneh saat mereka melihat kelompok pria berpakaian kuning itu. Apa yang kamu lihat? Jika Anda bertemu dengan kelompok itu, Anda pasti tidak akan berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Mengapa kumpulan siswa baru ini memiliki teman yang tidak normal? Ekspresi aneh dari pihak lain menyebabkan pria berpakaian kuning itu marah. Dia tidak peduli apakah kelompok ini yang memancing mereka keluar dari perairan dalam atau yang lain. Dia hanya membuka mulutnya dan memarahi. Bagaimanapun, mereka mungkin dapat merampok siswa baru di hutan ini, tetapi mereka juga diizinkan untuk menyerang siswa yang lebih tua. Yakinlah bahwa kita tidak akan menjadi orang yang tidak berguna seperti beberapa orang yang, energi api, mereka dicuri oleh siswa baru. Ini adalah kejadian aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 10 tahun terakhir Akademi Dalam. Di masa depan, kamu mungkin akan dianggap terkenal di Akademi Dalam. Seseorang yang memimpin kelompok itu juga menjadi sedikit marah. Karena kata-kata pria berpakaian kuning itu dan terlalu malas untuk terus berhenti di sini. Dia melambaikan tangannya dan memimpin teman-temannya untuk bergerak cepat ke dalam hutan lebat. Mereka segera menghilang. Ketika Anda semua bertemu dengan mereka, Anda akan tahu definisi depresi. Apa gunanya memiliki mulut yang keras sekarang? Pria berpakaian kuning itu mengayunkan tinjunya dengan marah pada kelompok yang baru saja pergi. Dia mengeluarkan kartu kristal api berwarna biru pucat dari dadanya dan melihat angka yang mencolok di atasnya, 7. Ekspresinya suram, seperti badai yang akan datang. Dia tampil sangat menakutkan. Hampir 3 jam setelah Xiao Yan merampok kelompok pria berpakaian kuning itu, mereka akhirnya bertemu dengan kelompok soliter lain dari siswa Akademi Dalam yang lebih tua saat langit berangsur-angsur menjadi gelap. Kali ini, bagaimanapun, rencana mereka benar-benar hancur. Ini karena kelompok siswa yang lebih tua ini memiliki tingkat kerja sama dan kerja tim yang jauh melampaui harapan kelompok Xiao Yan. Ketika mereka bertemu 2 kelompok dari Akademi Dalam sebelumnya, tim 5 orang Xiao Yan mengandalkan kekuatan individu mereka yang luar biasa untuk menyebarkan lawan dan akhirnya mengalahkan mereka masing-masing secara individu. Namun, kali ini, mereka bertemu dengan pelat logam yang keras. Meskipun kelompok ini awalnya merasa panik ketika mereka disergap oleh kelompok 5 orang Xiao Yan, itu hanya untuk waktu yang sangat singkat sebelum mereka dengan cepat memulihkan ketenangan mereka. Mereka berlima memunggungi satu sama lain, seperti drum logam. Tidak peduli bagaimana kelompok 5 orang Xiao Yan menggoda mereka hanya mengandalkan kerja sama dan kerja tim yang sangat baik, menggabungkan kekuatan mereka untuk menyelesaikan serangan. Setelah situasi yang tampaknya seperti jalan buntu ini berlangsung selama sekitar setengah jam, Xiao Yan akhirnya membuat keputusan yang menentukan, melambaikan tangannya dan memimpin timnya untuk mundur. Kali ini, mereka kembali dari perburuan mereka tanpa hadiah. Setelah menyadari kekurangan mereka, kelompok 5 orang Xiao Yan juga mulai merasakan dan berlatih bersama.
Setelah 1 malam pelatihan tanpa tidur, tingkat kerjasama di antara mereka mungkin tidak dikatakan meningkat pesat tetapi dibandingkan dengan kemarin, itu adalah peningkatan yang sangat besar. Ini karena setidaknya, mereka baru-baru ini mulai tahu bagaimana bergandengan tangan dan tidak hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk berinteraksi dengan salah satu dari 5 lawan pada saat yang sama seperti yang mereka rencanakan sebelumnya. Harus dikatakan bahwa 1 malam latihan kerja sama di antara kelompok 5 orang Xiaoyan ini memang sangat bermanfaat bagi mereka. Ini karena keesokan paginya, kelompok Xiaoyan secara kebetulan dan beruntung bertemu dengan kelompok yang memaksa mereka untuk mundur kemarin. Ketika kedua pihak bertemu, mereka awalnya terkejut. Namun, segera setelah ini, pertempuran berapi-api sekali lagi meletus. Kali ini, kelompok Xiaoyan akhirnya, tidak seperti kemarin, tidak merasa tangan dan kaki mereka terikat. Meskipun mereka masih kesulitan menembus kerjasama seperti drum logam, setidaknya, ada kecenderungan samar dari mereka untuk bisa membalas. Kelompok dari akademi dalam itu juga menemukan peningkatan kelompok Xiaoyan. Selain itu, mereka juga terkejut saat mengetahui bahwa ketika keterikatan antara kedua belah pihak menjadi lebih intens, kerja sama dalam kelompok Xiaoyan juga diasah selama pertempuran dan secara bertahap menjadi lebih terampil. Jika terus seperti ini, kemungkinan mereka akan benar-benar dihabisi jika mereka menunggu sampai kerja sama lawan mereka menjadi lebih terampil. Namun, tidak lama setelah kelompok Xiaoyan mulai mendapat keuntungan, ekspresi Xiaoyan tiba-tiba berubah. Dia bisa merasakan bahwa sepertinya ada 2 kelompok di sekitar mereka, yang terbang ke arah mereka dan bergegas ke medan pertempuran mereka. Jelas, mereka tertarik dengan gelombang Douqi yang disebabkan oleh pertarungan di sini. Segera, dia tidak berani menunda lagi. Dengan lambaian tangannya dia berkata dengan tegas, "Ayo pergi dari sini." Mendengar tangisan Xiaoyan, Bai San dan yang lainnya, yang sudah bertarung sampai mereka memiliki perasaan, langsung tercengang. Meskipun mereka merasa enggan untuk meninggalkan situasi yang baik ini, karena peringatan Xiaoyan yang sangat akurat selama 2 hari ini, mereka hanya bisa dengan paksa berhenti dan mengikuti Xiaoyan untuk segera melarikan diri ke hutan lebat. Akhirnya, mereka menghilang dari pandangan kelompok akademi dalam yang anggotanya berkeringat setelah bertarung melawan kelompok Xiaoyan selama beberapa waktu. Bajingan, peningkatan orang-orang ini terlalu banyak. Lain kali kita bertemu, kerja sama kita sepertinya tidak akan menimbulkan banyak halangan bagi mereka. Seorang pemuda, yang tampak seperti pemimpin kelompok ini, menatap ke tempat kelompok Xiaoyan menghilang. Dia tidak bisa menahan kutukan lembut dengan wajah muram. Setelah pertarungan kali ini berakhir imbang, kelompok siswa yang lebih tua dari akademi dalam ini tiba-tiba merasakan hawa dingin di hati mereka ketika mereka menemukan bahwa kelompok siswa baru ini, 3 pria dan 2 wanita, tampaknya secara ekspresif terhubung dengan mereka. Selama tidak ada kelompok lain di dekatnya, kelompok mahasiswa baru ini, yang bersembunyi di suatu sudut yang gelap dan sunyi, akan menyerang mereka dari arah yang berbeda, melelahkan mereka sampai mereka benar-benar kelelahan. Hanya dalam waktu singkat, kelompok siswa yang lebih tua dari akademi dalam ini telah diserang oleh kelompok Xiaoyan tidak kurang dari 5 kali. Selain itu, selama 5 kejadian ini, mereka menyadari bahwa kerja sama dan kerja tim dalam kelompok Xiaoyan menjadi semakin kuat. Hanya pada saat ini mereka menemukan bahwa orang-orang ini benar-benar menggunakan mereka sebagai batu loncatan. Namun, pada saat mereka menyadari hal ini, sudah agak terlambat. Oleh karena itu, saat ini mereka telah menemukan bahwa mereka sekali lagi dikelilingi oleh kelompok 5 orang Xiaoyan, yang telah berlama-lama dan mengganggu mereka. Kali ini, kerja sama yang ditunjukkan oleh kelompok 5 orang Xiaoyan akhirnya membuat mereka putus asa. Dalam waktu kurang dari 10 menit, kelompok yang telah menyebabkan 5 orang tim Xiaoyan bingung pada pertemuan pertama mereka, diserang oleh kelompok ini sampai mereka hancur berkeping-keping. Sebagai pecundang, energi api, di tangan mereka secara alami berfungsi sebagai rampasan perang dan disita oleh kelompok Xiaoyan. Setelah pertempuran ini, berita bahwa ada sekelompok siswa baru yang berburu energi api di tangan siswa akademi yang lebih tua akhirnya dan secara bertahap mulai menyebar di dalam hutan. Oleh karena itu, beberapa kelompok siswa senior dari akademi dalam mulai panik. Seluruh hutan untuk kompetisi berburu juga mulai kacau. Pertunjukan yang bagus tampaknya telah dimulai secara resmi. Bab 442, Kekuatan Berjuang Setelah Membentuk Kelompok. Hei,
Kudengar ada sekelompok siswa baru di hutan yang memburu siswa yang lebih tua. Ah, itu tidak mungkin benar. Kelompok mana yang cukup kuat untuk melakukannya? Mereka benar-benar mampu mengalahkan orang-orang itu. Haha, siapa lagi? Tentu saja itu kelompok siswa yang masuk terkuat. Petik 2. Kelompok Xiaoyan. Mereka punya nyali. Selama 2 hari ini, kami, para siswa baru, diganggu oleh para bajingan itu dengan berbagai cara. Kini giliran mereka yang merasakan bagaimana rasanya dirampok dan dipukuli. Sangat bagus. Itu benar-benar meredakan amarahku. Haha, ayo cepat. Jika kita beruntung, kita bahkan mungkin bisa bertemu dengan kelompok Xiaoyan di hutan. Selama kita mengikuti di belakang mereka, kita tidak perlu khawatir tentang siswa yang lebih tua dari Akademi Dalam. Berbagai macam rumor mulai menyebar ke seluruh hutan. Pada saat ini, masalah tentang kelompok Xiaoyan yang memburu siswa yang lebih tua hampir menyebar ke seluruh hutan. Terlepas dari apakah itu siswa yang lebih tua atau kelompok siswa baru, mereka semua terpana dengan berita mengejutkan ini. Tidak lama setelah desas-desus ini mulai menyebar, tepat ketika orang-orang ini mempertahankan sikap ragu-ragu, 4 kelompok siswa tua berwajah suram yang menakutkan dari Akademi Dalam dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan ketika mereka langsung menuju ke tepi hutan tanpa mendengar atau mengganggu untuk melihat sekeliling mereka. Meskipun mereka kadang-kadang bertemu dengan beberapa kelompok siswa baru di sepanjang jalan, mereka tidak menyerang mereka. Mereka hanya meninggalkan hutan dengan wajah gelap dan serius. Siswa baru mungkin memiliki beberapa keraguan sehubungan dengan tindakan mereka, tetapi kelompok siswa yang lebih tua memahaminya dengan sangat jelas. Menurut aturan, jika kelompok siswa yang lebih tua di hutan kehilangan energi api, mereka sampai mereka memiliki kurang dari 10 energi api, mereka akan kehilangan kualifikasi untuk terus tinggal di dalam hutan untuk berpartisipasi dalam kompetisi berburu. Selain itu, mereka harus segera meninggalkan sekitarnya. Jelas? Keempat kelompok ini meninggalkan tempat ini, yang menyebabkan mereka sangat malu, dengan cara yang sangat tidak diinginkan karena jumlah energi api mereka telah turun di bawah 10. Banyak tatapan di dalam hutan mengirim 4 kelompok. Segera, tempat itu menjadi agak lebih tenang. Hanya beberapa saat kemudian keraguan masih ada di beberapa tatapan akhirnya dan benar-benar menghilang. Menggantinya adalah keseriusan dan kemarahan yang samar. Kejadian perampokan mahasiswa baru pada mahasiswa yang lebih tua pada dasarnya tidak pernah terjadi selama beberapa tahun terakhir ini. Sebagai kelompok siswa yang lebih tua di Akademi Dalam, kejadian tiba-tiba saat ini dari peristiwa seperti itu yang terjadi di dalam hutan ini seperti tamparan yang dilempar dengan kejam ke wajah oleh adik kelas yang lebih muda. Apalagi tamparan ini sebenarnya keras dan jelas. Siswa baru yang bertingkah tidak sopan. Mereka akan membayar harganya karena kesombongan mereka sendiri. Tatapan semua siswa yang lebih tua menjauh dari tepi hutan saat mereka berbicara dengan kejam. Segera, satu demi satu sosok manusia tiba-tiba muncul dari dalam hutan. Beberapa kelompok, yang sangat memikirkan diri mereka sendiri, mulai tidak tahan lagi saat mereka mengambil inisiatif untuk mulai mencari kelompok Xiaoyan. Setiap tahun, siswa baru ditekan oleh siswa yang lebih tua. Ini pada dasarnya adalah tradisi pada saat itu. Oleh karena itu, mereka sangat tidak ingin ada mahasiswa baru yang memutus siklus yang pernah mereka alami. Oleh karena itu, mereka saat ini harus benar-benar membunuh kesombongan kelompok siswa baru itu. Karena ini, beberapa kelompok siswa yang lebih tua mulai menembaki seluruh hutan. Namun, setelah mencari sepanjang hari, mereka tidak menemukan jejak sedikit pun dari kelompok Xiaoyan. Sama seperti mereka berpikir bahwa kelompok 5 pria Xiaoyan telah mulai melarikan diri jauh karena ketakutan, kelompok siswa baru yang arogan ini sekali lagi muncul di luar dugaan semua orang. Di lahan kosong di dalam hutan, daun-daun kuning layu yang tersebar di seluruh tanah, membentuk lapisan tebal yang tampak seperti karpet berwarna kuning. Pada saat ini, ada 5 siswa baru, yang wajahnya tertutup kotoran dan debu di tanah terbuka ini. Punggung mereka saling berhadapan saat mereka membentuk lingkaran kecil. Tatapan mereka dipenuhi amarah saat mereka menatap 5 pemuda yang mengelilingi mereka. Masing-masing dari 5 pemuda ini mengenakan lencana berbentuk menara di dada mereka. Serahkan energi api, dan kamu akan menghindari pemukulan yang kejam. Bagaimana menurutmu? Seorang pria muda, yang jelas merupakan siswa yang lebih tua di Akademi Dalam, mengangkat matanya. Rambutnya dikumpulkan di bahunya. Sekilas, dia memiliki aura feminin. Pada saat ini,
Pemuda berambut panjang ini sedang mengincar 5 siswa baru yang melakukan perlawanan saat dia berkata dengan senyum tipis. Serahkan pantatku. Jika mau, Anda bisa langsung datang dan merebutnya. Aku, ayahmu, akan habis-habisan dan menggigitmu sekali bahkan jika aku harus menanggung pukulan keras. Kelima mahasiswa baru yang dikerumuni ini memiliki karakter yang keras dan sikap yang banyak. Mereka sembarangan menyeka jejak darah dari sudut mulut mereka dan salah satu dari mereka segera memuntahkan darah saat dia mengutuk dengan marah. SL, ayahmu, ini adalah cara kutukan Cina di mana seseorang menyebut dirinya sebagai ayah pihak lain. Sungguh tulang yang keras. Pemuda berambut panjang itu bertepuk tangan dan tertawa pelan, baiklah. Karena kalian semua tidak mau bekerja sama, kami hanya bisa menjatuhkan kalian terlebih dahulu dan mengambilnya sendiri. Apa yang harus disombongkan? Jangan berpikir bahwa Anda dapat berjalan secara horizontal tanpa rasa takut hanya karena Anda adalah siswa yang lebih tua. Ketika Anda semua bertemu senior Xiaoyan dan yang lainnya, Anda hanya bisa dengan patuh menyerahkan energi api Anda. Haha, siapa bilang kita mahasiswa baru tidak punya kemampuan untuk melawan? Seorang siswa baru tertawa terbahak-bahak. Tawa itu mengandung ejekan yang sulit disembunyikan. Xiaoyan, alis pemuda berambut panjang itu sedikit terangkat saat mendengar nama itu. Senyum di wajahnya berangsur-angsur memucat saat dia dengan dingin tertawa, sepertinya kalian semua telah menaruh harapan pada mereka. Sayangnya, kelompok itu telah menghilang selama 2 hari terakhir ini. Siapa yang tahu kemana mereka pergi untuk menyembunyikan diri? Lain kali ketika mereka muncul, akhir mereka tidak akan jauh lebih baik dari Anda. Oleh karena itu, berhentilah bermimpi seperti itu. Dengan patuh serahkan energi api, Anda dan Anda dapat menghindari pemukulan yang keras. Petik 2. Begitu dia mengatakan itu, pemuda berambut panjang itu melambaikan tangannya. Keempat temannya, yang telah mengepung para siswa baru, perlahan-lahan maju selangkah. Douqi yang kuat bangkit dari dalam tubuh mereka. Saat Douqi mengalir, banyak daun kuning yang layu mulai berkibar. Senior ini, apakah kamu mengacu pada kami? Tepat ketika sekelompok siswa yang lebih tua itu bersiap untuk mengalahkan kelompok yang berani itu dalam sekali jalan, sebuah tawa lembut tiba-tiba terdengar, berdering di seluruh tempat kosong yang kosong. Suara tiba-tiba yang terdengar menyebabkan Douqi yang mengalir di tempat ini menjadi sedikit membosankan. Semua tatapan tiba-tiba mengikuti arah dari mana suara itu berasal, di mana suara itu terlempar. Akhirnya, mereka berhenti di cabang pohon di luar area terbuka. Di tempat itu, 3 pria dan 2 wanita tanpa sadar muncul. Mereka tersenyum saat berdiri di sana. Pemuda berjubah hitam yang memimpin mereka memiliki penggaris hitam besar yang diikatkan di punggungnya, mengungkapkan identitas mereka. Xiaoyan Senior, sekelompok siswa baru, yang terkepung, menghentikan tatapan terkejut mereka pada pemuda berjubah hitam itu sebelum kegembiraan liar segera menyerbu wajah mereka. Sebuah suara bersemangat tanpa sadar berteriak. Di hutan ini, di mana siswa baru hanya bisa diganggu, kelompok Xiaoyan tidak diragukan lagi adalah penyelamat terakhir di hati semua siswa baru. Ini karena ini adalah satu-satunya kelompok yang berhasil mengalahkan siswa yang lebih tua. Kamu Xiaoyan. Kalau begitu, kamu pasti kelompok yang berlarian memburu siswa yang lebih tua untuk energi api mereka, kan? Saat mendengar teriakan pemuda itu, ekspresi pemuda berambut panjang itu sedikit berubah. Tatapannya menatap tajam pada kelompok 5 pria Xiaoyan saat dia tertawa dingin. Bagus sekali, sungguh tidak terduga bahwa kalian semua benar-benar punya nyali untuk muncul. Melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya, pemuda berambut panjang itu perlahan maju selangkah. Douqi yang kuat melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Dengan lambaian tangannya, 4 sosok manusia melintas dari belakangnya. Mereka segera mendarat di sekitar pemuda berambut panjang ini dengan tertib. Tampaknya mereka secara acak berdiri di sekitar, tetapi itu cukup cerdik. Formasi ini akan memungkinkan mereka untuk bereaksi terhadap serangan apapun dari arah manapun kapan saja. Serahkan energi api, atau kita ambil sendiri. Ketika formasi 5 pria terbentuk, kepercayaan diri pemuda berambut panjang itu sangat melonjak. Dia mengangkat kepalanya dan perlahan berbicara dengan Xiaoyan. Kata-kata ini, bisakah kamu membiarkan aku mengatakannya? Xiaoyan tertawa pelan. Dia menatap ekspresi gelap dan serius yang langsung terbentuk di wajah pemuda berambut panjang itu dan rasa dingin melintas di matanya yang gelap.
Tubuhnya bergetar sedikit dan muncul di tempat 2 meter di depan pemuda berambut panjang itu dengan sikap seperti kilat. Dia mengepalkan tinjunya dan douki berwarna hijau dengan cepat muncul. Akhirnya, itu memadat menjadi lapisan berwarna hijau dengan paku yang menonjol dari tinjunya. Setelah kemunculannya, kekuatan pada tinju Xiaoyan tiba-tiba melonjak tinggi. Orang yang sombong. Pemuda berambut panjang itu tertawa sambil menatap dingin Xiaoyan, yang sedang menyerang dirinya sendiri. Bahkan sebelum dia berbicara, keempat temannya yang lain muncul pada saat yang bersamaan. Beberapa langkah pendek yang menjauhkan mereka langsung tertutup, dan 4 pasang kepalan tangan dan kaki, masing-masing membawa ledakan sonik rendah dari memotong udara, menghantam keras ke arah Xiaoyan pada saat yang sama. Mereka ingin mengandalkan kerja sama dan kerja tim mereka yang hebat, menggunakan kekuatan 4 orang untuk melukai Xiaoyan dengan satu pukulan. 4 siswa yang lebih tua, yang tidak jauh lebih lemah dari Xiaoyan, menyerang pada saat yang sama. Kekuatan itu adalah sesuatu yang bahkan Xiaoyan akan kesulitan menerimanya secara langsung. Namun, dia mengabaikan serangan keempat orang ini. Matanya menatap tajam pada pemuda berambut panjang di balik bayangan tinju. Douki yang berwarna hijau menjadi semakin terkonsentrasi pada tinjunya. Sama seperti tinju dan kaki, yang mengandung kekuatan ganas, hendak mencapai tubuh Xiaoyan, suara tajam dari angin yang deras tiba-tiba merobek udara. Sosok manusia melintas seperti cahaya. Segera, semua orang terpesona sesaat, hanya untuk melihat 4 bayangan hitam turun dari langit seperti menara logam dan mendarat tepat di sekitar Xiaoyan. Sebuah serangan yang telah diseduh dengan sempurna tiba-tiba dipancarkan. Dalam sekejap, di bawah suara ledakan rendah yang berulang, mereka bertabrakan dengan 4 siswa yang lebih tua. Riak energi menyebar dari titik tumbukan. Karpet daun yang tebal dan layu di tanah terbang dengan suara, sua, mengubah dedaunan menjadi hujan yang berkibar di udara. Lembut, tinju dan kaki keempat siswa yang lebih tua diblokir oleh Sun Er, Bai San, Wu Hao, dan Hu Jia, yang tiba-tiba muncul. Kekuatan yang kuat menyebabkan tubuh mantan sedikit gemetar. Sesaat kemudian, mereka akhirnya tidak bisa lagi menahan kekuatan kuat yang dengan cepat ditransmisikan. Wajah mereka menjadi merah. Seteguk darah segar dimuntahkan dengan liar sementara tubuh mereka melesat ke belakang seperti daun jatuh di angin musim gugur. Akhirnya mereka duduk di atas setumpuk daun layu. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Saat tubuh keempat siswa yang lebih tua jatuh ke belakang, bayangan hitam segera menyusul. Dalam sekejap, dia muncul seperti hantu di depan pemuda berambut panjang, yang ekspresinya berubah drastis. Dia tersenyum pada yang terakhir saat tangannya bergetar. Tinju, yang terbungkus dalam lapisan energi hijau yang berisi paku, menghancurkan pertahanan lengannya yang disilangkan yang ditempatkan terakhir di depan kepalanya dan menghantam bahunya dengan keras. Sebuah kekuatan segera meledak dan orang bisa mendengar suara, retak, yang jelas. Tubuh pemuda berambut panjang itu jatuh dan tertembak ke belakang. Kakinya terseret ke tanah, meninggalkan bekas luka yang panjang. Akhirnya, dia bertabrakan dengan batang pohon. Suara teredam muncul dan darah segar mengalir keluar dari sudut mulutnya. Pria muda berambut panjang itu menghapus jejak darah dengan tangannya dan dia menurunkan wajahnya yang putih pucat, yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bukankah orang-orang mengatakan bahwa kelompok siswa baru ini memiliki kekuatan individu yang kuat tetapi koordinasi di antara mereka sangat mengerikan? Kenapa, hanya dalam 2 hari yang singkat, kerjasama yang mereka tunjukkan sudah begitu kuat? Kelima siswa baru yang berdiri di tengah lapangan yang kosong itu tercengang saat melihat pemenang di antara kedua kelompok itu diputuskan hanya dalam pertukaran. Mereka kemudian melihat pemuda berjubah hitam itu, yang sedang memutar tinjunya sambil berdiri tegak serta 4 orang lain di sampingnya. Itu lama kemudian sebelum mereka menghirup udara dingin yang dalam. Setelah 5 orang ini membentuk kelompok, kekuatan tempur mereka benar-benar menjadi sekuat ini. Bab 443, Pembalasan Besar. Xiaoyan tersenyum sedikit saat dia melihat cahaya yang dipancarkan dari 2 kartu kristal api saat mereka digosok bersama. Dia juga tersenyum pada nomor di kartu kristal hitam gelap, yang melonjak sekali lagi. Saat ini, kartu kristal api miliknya menyimpan energi api selama 74 hari penuh di dalamnya. Jika dia menghitung, tampaknya jumlah energi api ini cukup baginya untuk berlatih selama lebih dari 2 bulan di menara pelatihan Ki Api Langit. Ini bisa dianggap sebagai panen yang berlimpah. Menambahkan grup ini,
kita seharusnya sudah mengumpulkan dari 5 grup sekarang. Sun Er mengembalikan kartu kristalnya dengan benar. Dia melirik 5 orang, yang diikat ke batang pohon setelah mereka tersingkir dan melanjutkan dengan gembira. Selain 2 kelompok yang dikenal sebagai penghenti jahat putih hitam, kita masih bisa merebut dari 3 kelompok lainnya. Sayang sekali hutan ini begitu luas. Mungkin sulit untuk menemukan 3 kelompok terakhir di dalamnya. Begitu kami mengungkapkan keberadaan kami, kemungkinan kelompok-kelompok itu akan bergegas mengepung dan memotong kami. Meskipun kerja sama kami jauh lebih baik setelah 2 hari pelatihan khusus itu, kami hanya dapat menangani 1 kelompok pada satu waktu. 2 kelompok akan menjadi batas kami. Jika ada 3, kita pasti akan dikalahkan. Hu Jia menyuarakan pikirannya. Xiao Yan sedikit mengernyit. Sesaat kemudian, tatapannya menyapu 5 siswa baru, yang masih berdiri di tengah tanah kosong, dalam keadaan tercengang. Hatinya tiba-tiba bergerak ketika dia perlahan berkata, saat ini, hanya ada 3 kelompok siswa yang lebih tua, tidak termasuk Black White Evil Stopper, yang masih memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi berburu ini. Dengan kata lain, masih ada 15 orang. Namun, kami siswa baru tidak memiliki batasan di mana kami kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi jika, energi api, kami kurang dari 10. Oleh karena itu, menurutku seharusnya cukup banyak siswa baru yang masih berkeliaran di dalam hutan ini, kan? Lagi pula, hutan ini terlalu besar. Mereka tidak memiliki rute untuk diikuti, jadi mereka akan mengalami kesulitan besar untuk berhasil meninggalkan hutan dalam waktu sesingkat itu. Apa yang kamu rencanakan? Mereka berempat kaget saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Bai San merajut alisnya dan bertanya. Kumpulkan semua siswa baru bersama-sama. Setelah itu, biarkan berita menyelinap untuk menarik 3 kelompok lainnya. Gunakan kekuatan semua siswa baru untuk menghabisi mereka sama sekali. Bagaimana menurutmu? Xiao Yan berkata dengan lemah. Menarik mereka semua, itu berarti ketiga kelompok akan menyerang kita. Bagaimana jika siswa baru lainnya tidak berhasil memblokir mereka? Bukankah ini mirip dengan seekor kambing yang memasuki sarang harimau? Ekspresi Bai San segera berubah sedikit ketika dia mendengar saran yang sangat berani ini dari Xiao Yan. Mereka perlu menggunakan kerja sama diam-diam untuk mengalahkan 1 kelompok saja. Jika itu 3 kelompok, orang yang akan kalah pasti adalah mereka. Dia tidak ingin memberikan energi api yang telah dia rebut dengan susah payah kepada orang lain. TL, seekor kambing memasuki sarang harimau, mencari kematian. Itu mungkin tidak benar. Jika jumlah siswa baru cukup banyak, kita pasti bisa mendapatkan keuntungan. Jangan meremehkan siswa baru lainnya. Kekuatan mereka pasti tidak lemah jika mereka bisa masuk 50 besar. Hanya karena kurangnya kerjasama di antara mereka, mereka runtuh setelah menerima 1 pukulan dari siswa yang lebih tua. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menjawab. Apalagi, kita tidak bisa terus berlarut-larut seperti ini. Menemukan kesempatan untuk menyelesaikan semuanya sekaligus akan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Tidakkah kalian semua ingin segera menuju Akademi Dalam dan menyaksikan menara pelatihan Ki Api Langit? Xiao Yan merentangkan tangannya dan bertanya. Ah, kita sudah menghabiskan 3 atau 4 hari di dalam hutan ini. Ini bukan solusi untuk terus menyeretnya keluar. Wu Hao mengangguk dan menjawab dengan suara yang dalam. Aku baik-baik saja dengan apapun. Paling-paling, kita hanya perlu mengembalikan energi api yang telah kita peroleh. Hu Jia melengkungkan bibirnya. Dia menghadap Xiao Yan dan berkata, sekarang, kamu sudah menjadi pemimpin kelompok. Anda hanya dapat memutuskan hal-hal ini sendirian. Tidak perlu terlalu sensitif. Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Tindakannya ini, untuk mendapatkan pendapat dari teman-temannya, telah dikritik karena terlalu sensitif. Ah, baiklah. Aku akan mendengarkanmu sekali lagi. Mudah-mudahan, Anda tidak merusaknya. Melihat Wu Hao dan Hu Jia tidak keberatan, Bai San hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia jelas tahu bahwa dalam kelompok ini, Xiao Yan sudah memiliki kredibilitas yang menyebabkan Hu Jia dan Wu Hao diyakinkan dalam hati mereka setelah 2 hari bertarung bersama. Terlebih lagi, Sun Er selalu setuju dengan semua yang dia katakan. Oleh karena itu, kata-kata Bai San pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak dapat diabaikan dalam kelompok ini. Siapa yang membiarkan dia berada dalam posisi di mana dia hanya memiliki sedikit pendukung? Melihat pendapat itu sekali lagi bulat, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk.
Dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba berbalik ke arah 5 siswa lainnya. Sambil tersenyum, dia berjalan dan membalik telapak tangannya. Beberapa obat penyembuhan muncul di tangannya, yang kemudian dia serahkan. Apakah kalian baik-baik saja? Senior Xiaoyan, terima kasih banyak telah membantu kami. Kalau tidak, saya khawatir kita tidak akan bisa melarikan diri dari dipukuli menjadi kepala babi hari ini. Seorang pria muda, yang tampaknya adalah pemimpin, berbicara dengan wajah penuh rasa terima kasih. Dia agak bersemangat saat menerima obat penyembuhan, yang diserahkan Xiaoyan. Kita semua adalah mahasiswa baru. Kita harus saling mendukung. Xiaoyan tertawa acuh tak acuh. Tatapannya menatap mereka ketika dia tiba-tiba bertanya, apakah kamu ingin membantu kami membalas dendam terhadap orang-orang itu? Kelima siswa baru itu terkejut ketika mereka mendengar ini. Mereka secara alami mengerti bahwa orang-orang yang baru saja disebutkan Xiaoyan merujuk pada siswa yang lebih tua dari Akademi Dalam yang berpartisipasi dalam kompetisi berburu. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka mengertakkan gigi dan mengangguk. Selama 2 hari terakhir ini, mereka telah mengalami cukup banyak kemarahan orang-orang bodoh yang putus asa, tetapi mereka hanya berani marah dan tidak berani mengatakan apa-apa karena perbedaan kekuatan mereka. Karena itu masalahnya, aku ingin kalian semua membantuku dengan sesuatu. Xiaoyan tersenyum dan berkata dengan lembut. Senior Xiaoyan telah menyelamatkan kami sekali, beritahu kami apa yang perlu dilakukan. Ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan, seorang pemuda buru-buru memukul dadanya dan pada dasarnya setuju tanpa ragu-ragu. Teman-temannya di sampingnya juga mengangguk dengan wajah yang dipenuhi kegembiraan. Melihat bahwa sekelompok kecil orang ini telah setuju dengan cara yang begitu lugas, Xiaoyan juga terkejut. Mungkin bahkan dia sendiri tidak tahu seberapa dalam kesan yang dia tinggalkan dalam kumpulan siswa baru ini ketika dia memimpin kelompoknya untuk memburu siswa yang lebih tua. Sebagian besar siswa baru saat ini sudah memandang Xiaoyan sebagai idola yang mereka sembah di dalam hati mereka. Bukan karena alasan lain selain dia memiliki kekuatan dan keberanian untuk melawan siswa yang lebih tua yang telah menggertak mereka. Kalau begitu, terima kasih banyak, seperti ini, saya ingin meminta Anda untuk mencoba yang terbaik untuk menyebar dan mencari siswa baru lainnya di dalam hutan. Setelah itu, beritahu mereka bahwa jika mereka ingin mendapatkan kembali semua energi api yang telah hilang dan jika mereka mempercayaiku, mereka semua dapat berkumpul di tempat ini. Aku akan memimpin mereka dalam pertempuran kejam melawan siswa Akademi Dalam yang sombong itu. Xiaoyan menangkupkan tangannya ke arah mereka dan bertanya dengan lembut, bolehkah saya tahu jika beberapa dari Anda akan setuju? Baik, kebetulan kami sedang berkomunikasi dengan beberapa mahasiswa baru. Karena mereka khawatir ditangkap oleh siswa yang lebih tua, banyak dari mereka telah menyembunyikan diri. Panas yang membara menyergap wajah kelima siswa baru itu. Mereka telah dipimpin oleh kata-kata Xiaoyan sampai darah panas mereka mendidih. Setelah berhari-hari diganggu dan ditekan, mereka sekarang akhirnya bisa membalas. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Ya, beberapa dari kalian harus memanfaatkan kesempatan ini. Selain itu, jika Anda bertemu dengan kelompok siswa yang lebih tua sendirian selama perjalanan, Anda harus terlebih dahulu menyerahkan energi api Anda kepada mereka. Aku, Xiaoyan, akan mengkompensasi energi api yang telah hilang setelah ini selesai. Xiaoyan menghela nafas dalam hatinya saat dia mengingatkan kelima orang ini. Kelima siswa baru itu menganggukkan kepala ketika mendengar ini. Mereka segera menangkupkan tangan mereka ke arah Xiaoyan dan berkata, Senior Xiaoyan hanya bisa menunggu kita untuk membawa siswa baru lainnya. Selama Anda memimpin kami berani mengikuti Anda untuk membalas para bajingan itu. Petik 2. Begitu mereka mengatakan itu, mereka berlima dengan cepat berpisah. Di bawah fokus Xiaoyan, mereka dengan cepat memasuki hutan lebat dan menghilang di antara dedaunan pohon yang bergerak. Hihi, sudah diselesaikan. Selanjutnya, mari kita tunggu siswa baru lainnya berkumpul. Setelah semua orang berkumpul, pembalasan besar kami akan dimulai. Xiaoyan berdiri, berbalik dan tersenyum saat dia berbicara dengan Sun Er dan 3 orang lainnya. Mungkin itu karena mereka memiliki harapan untuk membalas siswa yang lebih tua dari Akademi Dalam, tetapi efisiensi dari 5 siswa baru itu sangat luar biasa sehingga menyebabkan Xiaoyan agak heran. Hanya dalam satu pagi, ada siswa baru dengan hati-hati muncul di sekitar tempat terbuka ini satu demi satu.
Hanya ketika mereka melihat bahwa orang-orang yang duduk bersila di antara pepohonan dan beristirahat adalah kelompok 5 orang Xiao Yan, mereka benar-benar yakin. Setelah itu, sosok manusia mulai muncul di dalam hutan yang sunyi. Satu persatu, sosok yang tampak menyedihkan mendarat dan masuk ke ruang kosong ini. Ketika tatapan mereka menyapu 5 siswa yang lebih tua, yang diikat ke batang pohon oleh Xiao Yan, kebencian yang menumpuk di hati mereka selama 2 hingga 3 hari akhirnya mulai mereda. Siswa baru ini berkumpul di sini dari berbagai lokasi dan sangat sadar, tidak berani mengganggu kelompok 5 orang Xiao Yan, yang sedang berlatih dengan mata tertutup. Satu persatu, mereka membentuk-bentuk melingkar, mengelilingi kelompok 5 pria Xiao Yan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak siswa baru datang secara berurutan dari hutan lebat menuju tanah kosong ini. Tatapan mereka tanpa sadar berkumpul pada pemuda berjubah hitam di tengah-tengah pengepungan, membawa perasaan pemujaan yang samar di dalam diri mereka. Pada saat tertentu, Xiao Yan, yang matanya tertutup, akhirnya membukanya perlahan. Dia menatap siswa baru di sekitarnya, yang duduk bersila dengan tertib di sekelilingnya dengan mata berbinar. Senyum puas muncul di wajahnya. Angka ini tidak mengecewakannya. Semuanya, apakah Anda ingin membalas keluhan yang Anda alami selama 2 hari terakhir ini karena siswa yang lebih tua dari Akademi Dalam yang merasa benar sendiri itu? Xiao Yan perlahan melepaskan napasnya yang terpendam dan suaranya tiba-tiba terdengar di antara pepohonan. Iya, suara-suara marah rendah yang teratur mengguncang dedaunan pohon di pepohonan di sekitar mereka. Xiao Yan sedikit mengangguk saat dia melihat kemarahan dan kebencian yang memenuhi wajah para siswa baru. Apa yang dia inginkan adalah kemarahan yang telah diaglomerasi menjadi kemarahan. Cabang-cabang pohon di antara pohon-pohon tiba-tiba bergerak. 2 atau 3 sosok manusia muncul. Ada puluhan tatapan langsung melompat dari tanah terbuka. Xiao Yan Senior, kami melakukan apa yang Anda minta dan memaparkan posisi kami ke 3 kelompok lainnya. Sekarang, mereka kemungkinan besar bergegas ke tempat ini. Bagus. Xiao Yan bertepuk tangan dengan keras. Dia tiba-tiba berdiri dan tatapannya melihat sekeliling pada siswa baru, yang matanya dipenuhi amarah, meskipun penampilan mereka menyedihkan. Dengan suara yang dalam, dia berkata, "Semuanya, sembunyikan dirimu dengan benar. Hari ini, kami akan memberikan tamparan kejam kepada siswa yang lebih tua yang angkuh itu." Petik 2. Saat suara Xiao Yan jatuh, hampir 40 siswa segera mulai memasuki semak belukar di sekitar mereka dengan lincah. Hanya dalam sekejap mata, tanah terbuka yang semula ramai sekali lagi menjadi kosong. Semuanya, persiapkan dirimu. Kita harus menghabisi mereka dalam 1 pukulan. Xiao Yan tersenyum dan mengingatkan Sun Er dan 3 orang lainnya. Ya, di atas pohon besar di suatu tempat di hutan lebat, 2 lelaki tua duduk bersila di sana dengan mata terbuka. Mereka saling memandang. Tawa lembut perlahan bergema di udara. Hihi, itu akan menjadi hidup sekarang. Bab 444, Pertarungan Antara. Kelompok 5 Xiao Yan yang kuat duduk bersila dengan mata tertutup di tanah hutan yang kosong. Seluruh hutan menjadi sunyi. Namun, atmosfer rendah namun dalam yang agak menekan itu menunjukkan bahwa akan ada badai yang tiba di tempat ini. Keheningan berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui. Pada saat tertentu, Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, tiba-tiba membukanya. Tatapannya tiba-tiba menyapu ke sisi utara hutan. Lebih dari 10 ki yang kuat telah muncul dalam jangkauan persepsi spiritualnya dari lokasi itu. Mereka datang. Xiao Yan menghela napas lembut. Dia memutar tubuhnya, dan pusaran di tubuhnya sedikit bergetar. Benang Douqi mengalir keluar. Akhirnya, itu menjadi seperti banjir yang berderap dan beredar melalui jalur ki-nya. Perasaan dipenuhi kekuatan menyebabkan kondisi Xiao Yan naik ke puncak, tepat sebelum datangnya pertempuran besar ini. Mendengar kata-kata lembut Xiao Yan, Sun Er dan 4 orang lain di sampingnya juga membuka mata mereka. Mereka sedikit mengangguk dan cahaya Douqi yang samar mulai terlihat sebagian di permukaan tubuh mereka, menunggu pertarungan besar yang akan segera terjadi. Tidak lama setelah Xiao Yan berbicara, beberapa sikat di kejauhan tiba-tiba bergeser sedikit. Lebih dari 10 bayangan segera muncul dan kaki mereka mendarat dengan berat di sebidang tanah kosong hampir bersamaan. Seperti gelombang laut, Kis kuat segera menyapu 5 orang kelompok Xiao Yan, yang duduk bersila. Bang! Sama seperti aura yang menindas memasuki radius 5 meter dari kelompok 5 orang Xiao Yan, 5, Kis kuat berwarna berbeda tiba-tiba meletus dari dalam tubuh mereka,
berubah menjadi tirai terang Doki yang berlama-lama di udara di atas mereka, benar-benar menghalangi aura yang mengamuk. Mereka memang memiliki beberapa keterampilan. Tidak heran mereka berani menjadi begitu sombong. Melihat bahwa kekuatan penindas mereka dibatalkan, ekspresi terkejut melintas di wajah seorang pria muda yang tersenyum dan berkata dengan lembut. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya. Tatapannya menyapu 10 plus pria muda di sisi lain tempat terbuka. Dia menghitung dengan cermat. Ada tepat 15 orang. Dengan kata lain, selain kelompok Black White Evil Stopper, 3 kelompok terakhir dalam kompetisi berburu ini telah tiba. Sangat bagus. Xiao Yan mengangguk dengan lembut. Suaranya membawa tawa kecil yang bergema di seluruh tanah kosong. Akhirnya, kalian semua telah tiba. Arogansimu berakhir sekarang. Serahkan kartu kristal api. Seorang pria muda, yang rambutnya agak putih, mungkin karena suatu alasan, melirik 5 pria kelompok Xiao Yan. Dia dengan dingin berkata, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu memiliki kekuatan, kamu dapat melanggar aturan. Selama bertahun-tahun, aturan kompetisi perburuan energi api adalah membiarkan siswa yang lebih tua memberikan pukulan kepada siswa baru yang arogan di dalam hutan ini. Ini bermanfaat bagi kehidupan Akademi Batin Anda di masa depan. Aturan ini telah bertahan selama bertahun-tahun. Tidak ada yang bisa mematahkannya. Jika Anda ingin menjadi orang pertama yang melakukannya, Anda mungkin harus mempersiapkan diri untuk membayar harganya. Xiao Yan tertawa. Dia menggenggam gagang Heavy Swan Ruler di tangannya. Bayangan hitam segera melintas. Penguasa yang berat itu membawa kekuatan tirani yang meniup daun-daun layu ke tanah sampai mereka hanyut. Dia melirik 3 kelompok di depannya dan berkata, jangan ceritakan tentang aturan kuno itu. Karena Anda dapat merebut energi api di tangan kami, mengapa kami tidak diizinkan melakukan hal yang sama? Selama Anda memiliki kekuatan, posisi yang diburu dan diburu dapat berubah kapan saja. Saat ini, Anda semua adalah mangsa kami. Petik 2. Sangat lancang. Namun, saya juga telah melihat cukup banyak orang seperti ini di masa lalu. Namun, mereka tidak berjalan dengan baik saat tiba di Akademi Dalam. Seorang pria muda dengan tubuh besar tertawa dingin. Melihat posisi di mana dia berdiri, dia tampak seperti pemimpin salah satu kelompok. Kulitnya anehnya putih keabu-abuan, tampak seperti batu. Lengannya, yang ukurannya hampir 2 kali lipat dari orang biasa juga tampak memiliki perasaan kekuatan yang besar. Jelas, anak muda ini adalah tipe orang yang kekuatan fisiknya sangat tinggi. Saya akui bahwa Anda semua cukup kuat. Namun, demi wajah para siswa yang lebih tua, kami tidak berencana untuk bertarung secara adil kali ini. Seorang pria muda yang memiliki senyum terpampang di wajahnya mengangkat bahu. Setelah itu, dia tersenyum berkata kepada 2 pemuda yang telah berbicara sebelumnya, Leng Bai, Xiu Yan, mari kita serang bersama. Dari penampilan Ki mereka, mungkin cukup sulit bagi kita untuk mendapatkan kemenangan dalam waktu singkat hanya dengan kelompokku. Ya, kedua pemuda yang dikenal sebagai Leng Bai dan Xiu Yan, ragu-ragu sejenak sebelum menganggukkan kepala. Bahkan jika mereka berakhir dengan reputasi mengandalkan lebih banyak orang untuk menggertak kelompok yang lebih kecil, mereka harus benar-benar menekan siswa baru yang arogan ini. Jika tidak, begitu berita tentang siswa baru ini merampok siswa yang lebih tua menyebar ke seluruh Akademi Dalam, siswa yang lebih tua yang berpartisipasi dalam kompetisi berburu energi api, ini akan mengalami kesulitan mengangkat kepala mereka di Akademi Dalam. Saat mereka berdua mengangguk, 15 ki yang kuat tiba-tiba meletus dari daerah itu. Aura mereka berubah menjadi riak energi yang langsung meniup daun-daun layu dari tanah hingga menari-nari di angkasa. Maaf, tapi sebenarnya, kami juga tidak berniat untuk bertarung secara adil. Xiao Yan menyipitkan matanya dan melihat cahaya Doki yang agak tajam di sisi lain. Dia tersenyum dan segera melambaikan tangannya. Setelah itu, peluit tajam dikeluarkan dari mulutnya dan bergema melalui bagian hutan ini. Sua. Peluit Xiao Yan baru saja berbunyi ketika puluhan sosok manusia tiba-tiba muncul dari semak belukar di sekitarnya. Akhirnya, mereka membentuk lingkaran dan mengelilingi 15 siswa yang lebih tua di tengah. Berbagai warna Doki diaglomerasi di permukaan tubuh mereka. Meskipun kekuatan individu mereka tidak dapat dianggap mendekati 15 siswa yang lebih tua, memiliki lusinan Doki yang muncul pada saat yang sama segera menyebabkan kekuatan mereka menjadi yang lebih kuat. Saat puluhan sosok manusia muncul, ekspresi dari 3 pemimpin kelompok tiba-tiba menjadi mengerikan.
Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti apa yang terjadi. Segera, ekspresi pemuda yang tersenyum itu menjadi agak gelap dan serius ketika dia berkata, "Saya khawatir berita sebelumnya adalah sesuatu yang Anda izinkan untuk bocor, kan?" Saat ia merasakan kekuatan yang kuat yang meletus dari lebih dari 40 siswa baru, Xiao Yan menghela napas panjang lega di dalam hatinya. Dengan bantuan para siswa baru ini, dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia dapat sepenuhnya memusnahkan ketiga kelompok ini. Taktik yang bagus. Hanya saja saya tidak berharap bahwa Anda akan memiliki keberanian dan resolusi untuk benar-benar mengumpulkan semua siswa baru bersama-sama. Ketika Xiao Yan tidak menjawab, itu berarti dia mengakuinya diam-diam. Melihat ini, keseriusan dan keterkejutan tambahan tidak bisa tidak muncul dalam suara pemuda itu. Selama kompetisi perburuan energi api, di masa lalu, tidak ada kekurangan siswa baru yang ingin mengumpulkan semua kekuatan mereka bersama-sama dan membalas terhadap siswa pencuri yang lebih tua. Namun, siapa di antara siswa ini yang bisa melewati kompetisi kualifikasi dan masuk akademi dalam yang bukan milik kelas atas mereka sendiri? Mereka secara alami sangat tidak mau mendengarkan perintah orang lain. Karenanya, sangat jarang akan ada orang yang berhasil mengumpulkan semua siswa baru bersama di kompetisi berburu energi api yang lalu. Namun, Xiao Yan telah berhasil melakukannya. Tidak heran jika siswa yang lebih tua ini akan kehilangan dirinya sendiri. Kau terlalu memujiku. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia perlahan mengangkat penggaris berat di tangannya dan tersenyum berkata, "Saya ingin menyusahkan Anda untuk menyerahkan energi api Anda. Banyak dari kita, siswa baru ini telah dirampok olehmu. Oleh karena itu, mereka perlu mengambil kembali apa yang menjadi hak mereka." Pria muda yang sama menghela nafas sekali lagi. Dia menoleh untuk menghadapi dua pemimpin kelompok lainnya, Leng Bai dan Xiu Yan, dan berkata, "Sepertinya akan ada pertempuran sengit hari ini. Dari kelihatannya, kita hanya bisa bekerja sama." "Ya, saya secara kebetulan berpikir untuk mencoba seberapa kuat 5 siswa baru teratas." Xiu Yan yang bertubuh besar perlahan mengepalkan tinjunya. Saat tangannya melengkung, otot-ototnya yang seperti baja sedikit tertekuk memberikan perasaan dia melepaskan kekuatan. Untuk menangkap seorang pencuri, seseorang harus terlebih dahulu menangkap rajanya. Meskipun ada banyak siswa baru, keberanian mereka hanya dibangun di atas orang bernama Xiao Yan. Begitu kita mengalahkannya, koalisi mahasiswa baru ini secara alami akan runtuh. Su Xiao, sepertinya kita bertiga harus bekerja sama. Kilatan melintas di mata Leng Bai saat dia berhasil mengidentifikasi kelemahan siswa baru dengan sekali pandang. Karena itu masalahnya, maka mari kita biarkan yang kuat berhadapan dengan yang kuat dan dengan paksa menghancurkan penghalang mereka. Mendengar ini, pemuda bernama Su Xiao tersenyum dan segera melambaikan tangannya dengan lembut. Suaranya perlahan terpancar, "Leng Bai, Xiu Yan, dan aku akan menghentikan 3 orang di depan kita. Yang lain harus memblokir siswa baru dan 2 gadis cantik di sisi yang berlawanan." Petik 2. 12 siswa yang lebih tua dari akademi dalam menganggukkan kepala mereka setelah mendengar kata-kata Su Xiao. Meskipun ada sejumlah besar siswa baru ini jauh lebih lemah dari mereka. Seharusnya tidak menimbulkan terlalu banyak masalah untuk memblokir mereka. Su Xiao menghela nafas panjang dan perlahan maju selangkah. Leng Bai dan Xiu Yan sama-sama maju selangkah untuk berdiri di sampingnya. Tanah bergetar sedikit ketika kaki mereka mendarat di atasnya. Kekuatan mereka bertiga, yang berada di sekitar bintang 6 Dadosi, tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh mereka dan menyapu seluruh tanah kosong. Masing-masing dari kalian akan mengambil satu. Ini adalah pertempuran yang sulit. Para pria akan menghadapi mereka. Sun Er, kamu dan Hu Jia harus membantu para siswa baru menahan serangan dari 12 siswa yang lebih tua. Ekspresi Xiao Yan mengeras saat dia melihat kekuatan yang dipancarkan dari tubuh Su Xiao dan 2 lainnya. Dia menoleh dan berbicara dengan Sun Er. "Ya, hati-hati, Xiao Yan GG." Sun Er mengangguk lembut saat dia dan Hu Jia perlahan mundur. Akhirnya, tubuh mereka melintas saat mereka bergabung ke dalam kelompok siswa baru. "Serahkan orang besar itu padaku." Tatapan Wu Hao menyapu mereka bertiga. Akhirnya, berhenti pada pemuda berkulit putih keabu-abuan dan berbicara dengan tenang. Dia berspesialisasi dalam kekuatan dan kecepatan. Oleh karena itu, ketika dia memilih lawannya, secara alami akan cenderung menjadi orang-orang yang memiliki tipe kekuatan fisik
Serahkan pria berambut putih itu padaku. Bai San ragu-ragu sedikit sebelum tatapannya berhenti pada Leng Bai. Kalau begitu, aku akan meminta saran dari senior Su Xiao. Xiao Yan tersenyum. Dia melambaikan penggarisnya yang berat dan suara angin yang merobek menyebabkan semua daun layu di tanah di sekitarnya hanyut. Ah, sangat diharapkan bahwa kita akan benar-benar diatur dan dipilih oleh orang lain. Melihat aksi kelompok tiga pria Xiao Yan, Su Xiao tertawa. Dia mengangkat tangannya perlahan dan segera menariknya ke bawah. Tawanya mengandung niat membunuh tambahan, ayo bertarung dan selesaikan ini dengan cepat. Ingat, jangan memandang rendah orang-orang ini sedikit pun. Mereka semua sangat kuat. Ya, Leng Bai dan Xiu Yan mengangguk dengan ekspresi serius. Sama seperti suara yang dipancarkan dari hidung mereka, ketiga sosok itu mulai bergerak seperti kilat pada waktu yang hampir bersamaan. Mereka berubah menjadi kilatan cahaya dan menembak secara eksplosif ke arah Xiao Yan dan dua lainnya. Pada saat Su Xiao dan dua lainnya bergerak, kelompok tiga orang Xiao Yan juga menghilang dari tempat dengan suara "sua". Kali berikutnya mereka muncul, 6 sosok manusia sudah berada di tengah tanah kosong. Saat yang kuat mulai bertarung, pukulan kuat dilempar. Bab 445, Awal Pertarungan Besar. Bang! 6 sosok manusia merobek penghalang udara dengan cara seperti kilat di pembukaan hutan. Dalam sekejap, mereka bertabrakan di tengah dan Douqi melonjak seperti gunung berapi yang meletus, menembus udara. Saat Douqi bertabrakan, mereka membentuk angin Douqi yang kuat yang menghancurkan semua daun layu di tanah. Lawan Xiao Yan adalah pemuda bernama Su Xiao. Fisiknya mungkin yang paling halus dan terlemah di antara tiga pemimpin kelompok. Namun, dari diskusi sebelumnya, Xiao Yan tahu bahwa orang ini harus sedikit lebih kuat dari dua orang lainnya. Jika tidak, dengan keangkuhan yang ditampilkan Leng Bai dan Xiu Yan, mereka tidak akan terlalu memperhatikan kata-katanya. Namun, mereka berdua tidak setuju dengan berbagai saran Su Xiao barusan. Sepertinya Su Xiao adalah pemimpin mereka. Penguasa Suan berat yang besar memotong udara saat membawa sekelompok bayangan hitam dan angin kencang yang menghancurkan seperti gunung besar yang menekan saat menghantam keras ke arah Su Xiao, yang muncul di depannya. Penguasa besar itu hanya setengah kaki dari kepala Su Xiao ketika tubuh Su Xiao dengan lembut melayang satu langkah ke belakang seperti daun yang diangkat oleh angin sepoi-sepoi. Penguasa besar itu hanya membawa kekuatannya melewati tubuh Su Xiao sekitar setengah inci. Angin yang terkandung di dalamnya meniup rambut Su Xiao hingga semuanya terangkat. Kekuatan yang sangat hebat. Su Xiao tersenyum dan berkata setelah nyaris menghindari serangan dari penguasa berat Xiao Yan. Kakinya segera menekan tanah, dan tubuhnya tampak seolah-olah tidak berbobot saat dia tiba-tiba menyerang ke depan. Dia menipu mendekati Xiao Yan dalam sekejap, dan dua belati gelap yang panjangnya sekitar 2 inci ditembakkan ke tangan Su Xiao dari lengan bajunya. Segera, tangannya menari seperti kincir angin saat belati gelap diam-diam membawa banyak bayangan dan angin berputar samar di sekitar ujungnya. Mereka menusuk secara liar, menyilaukan langsung ke tubuh Xiao Yan. Serangan Su Xiao di mana dia mengayunkan kedua belatinya memiliki kecepatan yang cukup mengejutkan. Dalam hal kecepatan menyerang, Xiao Yan mengakui bahwa dia tidak akan bisa mencapai kecepatan seperti itu. Dia mungkin tidak dapat mencapai kecepatan seperti itu, tetapi tidak terlalu sulit untuk bertahan. Ukuran penguasa Suan berat mungkin besar dan berat, tetapi juga memiliki keuntungan yang sulit disembunyikan. Ketika penguasa berat ditarik kembali, itu akan muncul di depan Xiao Yan seperti perisai. Semua serangan belati Su Xiao yang hampir tak berujung itu mendarat di pedang penguasa. Orang hanya bisa mendengar suara, dentang, terus-menerus dan melihat bunga api beterbangan ke segala arah. Hanya dalam beberapa saat, Su Xiao telah mengayunkan belatinya hampir 20 hingga 30 kali dengan cara yang agak gila dan liar. Namun, serangan belati seperti kilat yang cepat dan keras ini sama sekali tidak berguna melawan pertahanan penguasa berat Xiao Yan yang tak tertembus. Dari angin berputar samar yang menyelimuti Su Xiao, tampaknya Douqi yang dia latih termasuk dalam afinitas angin yang cepat dan gesit. Oleh karena itu, kecepatan dan kelincahannya benar-benar mengejutkan. Setelah melihat bahwa gelombang serangan kekerasannya tidak berhasil, Su Xiao tidak mundur karenanya. Sebaliknya, dia mengandalkan kelincahannya yang melayang, seperti daun, dan berulang kali melintas di sekitar Xiao Yan. Belati di tangannya kadang-kadang akan menarik busur dingin saat melesat eksplosif ke arah celah sesekali yang diungkapkan Xiao Yan. Di dalam hatinya,
dia jelas tahu bahwa penguasa berat di tangan Xiao Yan itu sangat mematikan. Jika dia membiarkan lawan memisahkan jarak di antara mereka dan menggunakannya, itu akan menjadi ancaman yang sangat besar baginya. Oleh karena itu, dia tidak bisa memberi Xiao Yan kesempatan untuk menggunakan penggarisnya secara maksimal. Jika dia ingin bertarung, dia harus menekan lawannya sampai yang terakhir tidak punya cara untuk membalas. Ketika dia bertarung dengan orang lain di Akademi Dalam, Su Xiao mengandalkan kelincahan dan kecepatan serangannya, yang dia banggakan, untuk menekan penantangnya sampai yang terakhir berada dalam kerugian besar sebelum yang terakhir dapat sepenuhnya menunjukkan kekuatan mereka. Kekuatan bintang 6 Dadoshi. Para siswa di Akademi Dalam memang sangat kuat. Tubuh Xiao Yan sesekali bergerak sedikit. Penguasa berat di tangannya seperti perisai, berulang kali bergerak dan berkedip di sekujur tubuhnya. Penglihatan tepinya berulang kali menyapu sekelilingnya. Meskipun kecepatan dan kelincahan serangan Su Xiao agak di luar dugaannya, untuk Xiao Yan yang memiliki persepsi spiritual untuk bertindak sebagai matanya, dia akan mampu menyerap segala sesuatu dalam bidang penglihatannya hampir seketika, terlepas dari kapan lawan menyerang. Setelah itu, dia akan mengadopsi langkah-langkah defensif dan serangan balik. Oleh karena itu, tampaknya Su Xiao menyerang dengan kejam di medan perang, tetapi dia tidak menimbulkan sedikit pun ancaman bagi Xiao Yan. Di sisi lain, Xiao Yan sudah secara kasar memahami kekuatan Su Xiao selama kontak mereka sebelumnya. Dia tidak bisa membantu tetapi kagum di dalam hatinya. Usia Su Xiao mungkin hanya sekitar 25 tahun. Meskipun kecepatan latihan semacam ini masih memiliki beberapa celah jika dibandingkan dengan dirinya sendiri, dapat dikatakan bahwa cukup luar biasa memiliki kekuatan seperti ini pada usia itu. Saat itu, ketika Xiao Yan berada di Kekaisaran Jiama, Dadoshi terkuat yang pernah dia temui, kecuali Nalan Yanran, kebanyakan adalah orang-orang yang telah menginjak usia parubaya. Apalagi ayah Xiao Yan, Xiao Zhan, termasuk di antara mereka. Dari sini, terbukti bahwa dengan pencapaian Su Xiao, dia kemungkinan besar disebut jenius dimanapun dia ditempatkan di Kekaisaran Jiama. Namun, memang disinilah inti dari Akademi Jianan berada. Akademi dalam ini benar-benar membuat keingintahuanku tumbuh, Xiao Yan bergumam dalam hatinya. Dia melambaikan tangannya dan penggaris berat itu tiba-tiba berayun ke belakang. Akhirnya, itu menangkis dua belati yang telah menembus dengan cara seperti kilat. Pada saat ini ketika pertempuran sengit telah dimulai di mana Xiao Yan berada, tempat-tempat lain juga tiba-tiba memasuki. Pertempuran yang akan menyebabkan darah panas orang-orang mendidih. Dalam sekejap, suara menderu, suara pedang dan pisau bertabrakan, dan ledakan Douki berulang kali muncul di hutan yang awalnya sunyi dan kosong. Itu seperti petasan, tampak sangat hidup. Menghadapi Leng Bai, yang kekuatannya mirip dengan miliknya, Bai San tidak berani meremehkan yang pertama sedikitpun. Tombak panjang berwarna perak di tangannya seperti ular piton petir raksasa. Saat berayun tiba-tiba dan keras, petir memotong udara dan membawa suara, cici, yang sangat menakutkan. Leng Bai itu cukup terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Bai San. Ekspresinya secara bertahap menjadi serius. Tangannya memegang pisau yang sangat besar dengan kilatan dingin. Aura dingin itu tajam saat dia menebas dan menariknya ke atas. Kadang-kadang, ketika pedang memotong pakaian Bai San, itu akan menyebabkan beberapa titik merah muncul di kulitnya. Dibandingkan dengan pertarungan Xiao Yan dan Bai San, pertarungan Wu Hao adalah yang menyebabkan hati orang dicekam ketakutan. Pemuda bernama Xiu Yan tidak menggunakan senjata apapun. Namun, selama pertempuran, ada douki putih keabu-abuan yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Di bawah penutup douki ini, kulitnya yang awalnya putih keabu-abuan telah berubah menjadi sesuatu seperti batu gunung, memberi orang pandangan yang sangat tajam tentang kekuatan kaku. Saat dia melambaikan kedua tinjunya yang besar, itu seperti batu yang terbang melewatinya. Jika itu adalah orang yang pemalu, kemungkinan dia tidak akan berani melawan secara sembrono dengan Xiu Yan. Serangan Xiu Yan sepenuhnya milik tipe kekuatan murni, yang sama sekali tidak memiliki trik apapun. Jika itu adalah orang lain yang bertarung dengannya, lawan mungkin akan mengadopsi gaya bertarung mengelak untuk melawannya. Wu Hao, bagaimanapun, berbeda. Melihat pedang berat berwarna darah yang dia gunakan, yang mirip dengan penguasa berat Xiao Yan, kekuatannya juga menakutkan. Ini memang kasusnya. Saat menghadapi serangan keras Xiu Yan, dia bahkan tidak mundur setengah langkah. Douki berwarna darah tak henti-hentinya melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Dia segera melambaikan tinjunya yang berat,
membawa suara ledakan yang lembut dan rendah, saat dia berulang kali menyebabkan tabrakan langsung dengan Xiuyan. Sikapnya di mana dia tidak menghindar juga menyebabkan Xiuyan merasa lebih nyaman semakin mereka bertarung. Ketika dia bertarung dengan orang-orang di Akademi Dalam, jarang ada orang yang akan bertarung dengannya dengan cara ini. Segera, dia tidak bisa menahan perasaan menyenangkan di dalam hatinya saat dia menghadap ke langit dan tertawa keras. Dia mungkin tertawa tetapi pukulan tinjunya yang berputar tidak melemah sedikit pun karena ini. Sebaliknya, serangan menjadi semakin tajam. Suara, huhu, angin dari tinjunya mengguncang orang-orang sampai gendang telinga mereka sakit. Dalam radius setengah meter darinya, setiap daun layu yang hanyut yang bersentuhan dengan tinjunya akan hancur menjadi tumpukan bubuk. Di lapangan kosong yang terbuka, ledakan energi yang intens berulang kali memancar dari 3 medan pertempuran. 6 sosok manusia seperti lem saat mereka menempel satu sama lain. Kekuatan dasar mereka seperti pisau. Ketika mereka sesekali terungkap, mereka akan memotong pohon di sekitar mereka menjadi 2, tepat di tengah. Di luar 3 pertempuran ini, area yang paling ramai secara alami adalah tempat di mana sekelompok siswa baru bertarung dengan 12 siswa yang lebih tua itu. Daukis berwarna-warni menodai medan perang sampai tampak sangat berwarna dan sangat indah. Dalam lingkaran pertempuran yang kacau ini, siswa baru mungkin memiliki jumlah yang lebih banyak tetapi mereka dirugikan karena mereka tidak memiliki kerja sama atau kerja tim yang baik. Di sisi lain, 12 siswa yang lebih tua di Akademi Dalam tidak hanya memiliki kekuatan individu yang jauh melampaui siswa baru, tetapi juga tingkat kerjasama yang jauh dari apa yang siswa baru dapat harapkan untuk dibandingkan. Oleh karena itu, setelah pertempuran ini dimulai, kadang-kadang akan ada siswa baru yang dikirim terbang dari lingkaran pertempuran ini. Namun, kelemahan siswa baru mulai berangsur-angsur berbalik dengan partisipasi Sun Er dan Hu Jia. Ini karena dengan landasan, serangan siswa baru secara bertahap menjadi teratur. Akhirnya, harus dikatakan bahwa efek yang dicapai Sun Er dan Hu Jia sangat penting. Setelah lingkaran pertahanan pihak lain terkoyak, para siswa yang lebih tua akhirnya mulai panik. Hanya dalam 7 hingga 8 menit, ada 2 hingga 3 siswa yang lebih tua yang tersingkir dari lingkaran pertempuran setelah tubuh mereka menerima lebih dari 10 tinju dan kaki pada saat yang bersamaan. Setelah itu, mereka memuntahkan darah dan pingsan. Seluruh medan perang secara bertahap berubah menjadi sangat panas pada saat ini. Tingkat kebrutalan pertempuran juga menyebabkan orang agak terpana. Selain tidak menyebabkan kematian, ada cukup banyak orang, yang karena mata mereka yang memerah, telah memukuli lawan mereka sampai yang terakhir terluka parah. Di antara mereka adalah siswa baru dan siswa lama. Singkatnya, kompetisi perburuan energi api, tahun ini kemungkinan akan mengguncang seluruh Akademi Dalam. Ini karena ini adalah pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir di mana siswa baru yang berpartisipasi dalam kompetisi berburu telah menekan siswa yang lebih tua sedemikian rupa. Saat pertarungan di medan pertempuran memasuki fase panas putih ini, perubahan akhirnya mulai terjadi di medan pertempuran Xiaoyan. Setelah bertukar pukulan selama lebih dari 10 menit, Xiaoyan dapat dianggap telah sepenuhnya memahami pola serangan Su Xiao. Setelah ini, sudah waktunya untuk serangan seperti badai liar yang terakhir untuk berhenti. Tangan Xiaoyan memegang penggaris berat itu dengan erat. Dia menjerit pelan saat tubuhnya mulai berputar cepat seperti gairo. Bayangan hitam dan gelap yang sangat besar membawa angin menakutkan yang menutupi wilayah dalam radius 2 meter dari tubuhnya. Dentang. Perubahan mendadak Xiaoyan dari pertahanan juga di luar dugaan Su Xiao. Dia dengan cepat menarik tubuhnya kembali saat tangannya menekan belati ke tubuh penguasa dengan cara yang sangat terampil, menggunakan kekuatan untuk mendorong tubuhnya ke udara. Melihat Su Xiao melompat mundur, sudut mulut Xiaoyan terangkat menjadi senyuman dingin. Penguasa berat di tangannya tiba-tiba dimasukkan ke tanah dan tangannya dengan cepat membentuk segel. Sesaat kemudian, kepalanya sedikit miring ke belakang, sementara mulutnya membentuk cembung dan langsung terbuka secara tiba-tiba. Segera, raungan harimau yang berisi gelombang suara aneh keluar dari mulut Xiaoyan. Raungan baru saja keluar dari mulut Xiaoyan ketika Su Xiao, yang menghadapinya di sisi yang berlawanan, tiba-tiba merasakan ledakan, seperti guntur bergemuruh di dalam pikirannya. Dalam sekejap, pikiran Su Xiao tenggelam ke keadaan pusing dan pingsan. Auman menghancurkan emas singa harimau. Ini adalah teknik Dou Sonic yang telah dipraktikkan Xiaoyan sebelum perjalanannya memasuki Akademi Dalam. Sekarang dia telah menunjukkannya untuk pertama kalinya,
dia mendapatkan efek yang membuatnya bersukacita. Meskipun kegugupan Su Xiao hanya berlangsung sesaat, saat ini akan menentukan pemenang dalam pertempuran antara yang kuat.